Hai semuanya, kali ini aku sedang membuat martabak manis ala Bangka lagi. Saya sengaja menggunakan bahan-bahan yang mudah, tidak ribet-ribet amat, supaya teman-teman yang menonton lebih mudah mengerti dan mudah dipraktekkan di rumah. Baiklah, kita akan mulai. Masukkan air 200 ml ke dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan kemudian kita tambahkan susu bubuk 10 gram. Dan kita tambahkan juga ragi ya, sedikit saja sebesar kepala korek api ya. Tapi ragi ini ada yang make dan ada juga yang tidak suka make ya. Tapi itu sah-sah saja ya, tergantung kemauan pembuatnya. Oke. Kemudian kita aduk-aduk sampai seluruh bahan-bahan tadi larut dan tercampur dengan air. Dan sekarang tambahkan tepung terigu protein sedang 200 gram dan kita masukkan secara bertahap. Dan sisanya ini kita sisihkan dulu. Terus kita aduk-aduk sampai seluruh tepung ini basah ya. Tambahkan lagi tepung terigu yang masih sisa tadi. Dan diaduk lagi. Pada tahap awal pengadukan adonan seperti ini memang membutuhkan tenaga ekstra ya. Karena adonannya itu masih terasa keras, sepertinya ada tahanannya. Tetapi lanjutkan saja, nanti lama-kelamaan akan menjadi lembut. Bersihkan adonan yang lengket di pinggir wadah. Dan sekarang kita aduk-aduk dengan cara seperti ini ya. Kita tarik adonannya dari bawah, kemudian kita naikkan ke atas sambil kita gesek-gesek ke dinding wadahnya. Dengan tujuan supaya adonan ini glutennya terbentuk. Dan gluten ini nanti yang bertanggung jawab menjadi serat dari martabaknya. Dan lakukan pengadukan seperti ini terus-menerus sampai adonannya menjadi lembut, halus, dan elastis. Nanti kayak lem dia ya. Nah ini dia kondisinya seperti ini ya. Udah halus, lembut, dan elastis ya. Kelihatan ya. Nah ini dia, kita lihat ya kondisinya seperti ini. Kayak lem, tetapi masih terlalu kental ya. Dan sekarang saya akan tambahkan air 40-50 ml. Lalu diaduk lagi sampai air tambahan ini tercampur dengan adonan secara merata. Kalau sudah agak lembut, kita keplok-keplok sedikit supaya lebih tercampur lagi. Dan kelihatannya adonannya sudah cukup lembut ya. Dan kita istirahatkan selama 3 jam. Dan setelah 3 jam, kondisi adonannya seperti ini. Ini ya, tambah lebih rileks lagi. Dan adonan ini kita akan pindahkan ke dalam wadah yang lain, supaya lebih mudah nanti kita menuangnya ke dalam loyang. Dan sebelum kita panggang, kita tambahkan gula pasir 40 gram. Tambahkan kuning telur 2 butir, tapi kalau 1 butir juga nggak apa-apa. Soda kue 1/4 sendok teh, dan dipastikan sodanya masih aktif ya. Tambahkan air 2 sendok makan untuk melarutkan sodanya supaya tidak menggumpal. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai seluruh bahan tambahan tadi tercampur merata dengan adonan. Dan adonan ini sudah siap untuk dipanggang. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya sampai benar-benar panas. Lalu kita kecilkan apinya sekecil-kecilnya. Loyangnya sudah panas ya, nih. Dan saya menggunakan loyang standar ukuran 18-20. Adonannya diaduk-aduk dan tuang adonan ke dalam loyang sampai melebar dan merata, kira-kira tingginya dari dasar loyang 2 mm. Bentuk pinggiran martabaknya
dengan memutarkan centongan di atas adonan mengikuti lingkaran loyang. Besarkan apinya. Selama proses pemanggangan, terus pantau ya tingkat perkembangan kematangannya supaya tidak overcook. Maaf ya, loyangnya saya geser sedikit karena apinya berat sebelah, asimetris. Sebenarnya pada tingkat kematangan seperti ini sudah bisa kita taburkan gula pasir di permukaannya. Tapi lain lagi nanti teknik pengapian dan cara menutup martabaknya. Makanya saya lebih suka gelembung-gelembungnya sudah bermunculan kira-kira 80% lah, baru saya taburkan gula seperti ini. Cuman perlu ekstra hati-hati, jangan sampai gosong. Makanya setelah menaburkan gula pasirnya, dengan cepat kecilkan apinya sekecil-kecilnya. Dan segera tutup martabaknya dan beri celah sedikit supaya proses pembentukan pori martabaknya masih berjalan. Coba dikontrol, masih agak basah ya. Kita kontrol lagi. Nah, ini dia sudah hampir kering. Kemudian kita tutup full dan tunggu setengah menit. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, ini dia sudah kering dan martabaknya sudah matang. Cepat-cepat kita angkat dari loyang. Dan selagi masih panas martabaknya, langsung berikan margarin di permukaannya dan dipoles dengan merata. Supaya margarinnya mencair, meresap masuk ke dalam sampai ke dasar bawah martabaknya. Sehingga martabaknya menjadi lebih lembut dan menjadi lebih gurih. Segera tutup kira-kira setengah sampai 1 menit supaya martabaknya tetap lembab ya, tidak kering. Potong bagian tengah martabaknya dengan menggunakan pisau yang tajam. Berikan topping dan susu kental manis. Bagi yang tidak begitu suka rasa manis berlebihan, susu kental manis ini bisa di skip ya. Kemudian kita lipat dan rapikan toppingnya supaya tidak pada berjatuhan. Poles lagi bagian luar martabaknya dengan margarin. Bentar saya putar posisi martabaknya untuk menghadap kamera ya. Ini dia martabaknya sudah jadi. Lalu pasang bunga-bunga kecil sebagai hiasan supaya area sekitarnya tidak kosong-kosong banget sehingga kelihatannya lebih cantik. Dan ini berguna hanya untuk proses pengambilan foto saja, supaya hasilnya lebih cantik, lebih bagus, lebih menarik, dan tanpa mengurangi nilai substansinya yang sebenarnya. Oke, demikianlah saya buat video ini dengan sebenar-benarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton sampai selesai. Dan terlebih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.